hingga satu titik dia berhenti karena kaget. Di depannya, mohon karet nih. Di depannya ada pohon lumayan besar. Di atasnya ada cewek yang duduk. Cewek pakai piyama enggak? Sosoknya sama. Yang pakai piyama tadi? Iya. Duduk di atas pohon. Ya? Ranting pohon. Duduk, kakinya goyang-goyang. Tetap sama, kepalanya tetap turun begini. Halo guys, jumpa lagi sama gua Poling dalam segmen ngobrol santai tapi serem. Kali ini masih dengan Bang Suara Gaib. Tapi kali ini dia tidak akan menceritakan pengalamannya. Tapi kali ini kita akan ceritakan apa nih Bang? Cerita yang udah dikirim oleh para subscriber Horror Rawon. Wow, impressive. Oke, kalian penasaran? Langsung saja kita ke ceritanya. Check it out. Oke, Bang Suara Gaib. Gimana nih? Ada cerita apa nih dari subscriber? Kayaknya seru. Jadi ini Rawan dapat kiriman email. Email? Iya, lumayan banyak. Ini orangnya namanya email atau? Enggak dong. Dia ngirim email. Surreal gitu ya. Buat diceritain ceritanya. Email kita lumayan banyak, ada kira-kira 4 juta lah. Banyak banget ya. Itu kalau semuanya subscribe, mungkin kita sudah sudah go internasional mungkin. Jadi ini dikirim ke kita atas nama, nggak tahu ini nama asli apa enggak. Dia sih menyebut namanya Dara. Jadi sebelum gue cerita, gue mau nanya nih. Apa tuh? Kalau lu mendengar kata indigo, di pikiran lu apa? Wah, kalau indigo sih menurut kalau buat manusia-manusia yang indigo itu, itu manusia terpilih itu bro. Iya. Itu tuh dia itu punya kelebihan dan kebanyakan indigo itu terkenal loh di Indonesia kan. Banyak kan indigo di dunia manusia tuh malah jadi artis. Iya, dia senang jadi indigo. Jadi pokok kayak berkah lah bagi mereka. Iya benar. Ada kemampuan gitu kan. Bisa, tapi ini nggak semua indigo ternyata pengen jadi indigo. Kenapa? Contohnya cerita yang mau gue bawain. Dia menceritakan tersiksanya diri dia selahir sebagai anak indigo. Dia tersiksa? Iya, menurut dia tersiksa karena itu sesuatu yang nggak dia pengen gitu. Oke, jadi kita mulai aja nih ya. Oke, langsung aja. Oke, ini cerita dari seorang wanita. Umurnya sekarang kurang lebih 31. 31 wanita kerja kantoran katanya. Dan namanya Dara. Nggak tahu itu nama asli apa enggak ya. Oke, kita panggil Dara aja lah. Kita panggil Dara aja. Siap. Jadi si Mbak Dara ini itu anak indigo. Punya kemampuan untuk melihat benda-benda makhluk yang tidak kasat mata. Yang sebenarnya nggak diinginin. Ya pasti. Itu kan apa? Dia nggak pengen. Dia nggak pengen. Sampai sekarang pun dia masih nggak pengen gitu. Makanya tapi dia masih indigo. Sekarang udah mulai kabur kata dia karena diobatin. Diobatin. Jadi kehidupannya si Dara ini awalnya itu biasa aja. Ya kayak anak-anak pada umumnya lah. Dia pertama kali tahu kalau dia bisa ngeliat sesuatu itu ketika SMA. Udah dewasa ya. Iya, jadi itu jadi dari kecil sampai SMA itu dia nggak pernah ngeliat apa-apa menurut dia. Menurut dia, jadi dia ya Evan aja kayak anak-anak biasa. Atau mungkin dia itu cuman dia nggak tahu. Nggak ingat atau gimana gitu kan. Hingga tiba saatnya, dia tuh harus dia kan anak pramuka. Harus camping bersama teman-temannya gitu. Karena kan biasa pramuka ada camping. Iya benar. Ada camping. Nah dia tuh campingnya bukan di camping ground. Jadi dia tuh pergi ke satu desa yang memang ada satu taman, kan satu lapangan gede yang juga biasanya dipakai buat pramuka. Dia pergi ke sana sama teman-temannya. Jadi mereka pramuka rencananya 5 hari. 4 malam 5 hari berarti. Nah, biasanya nih kalau pramuka ada kegiatan namanya jilat malam kan? Jilat malam ya? Nah, lo tau kan jilat malam? Nggak tahu, apa tuh jilat malam? Jilat malam tuh jadi mereka harus ngidar ke tempat yang kayak serem gitu. Kayak belusukan gitu ya? Belusukan dia. Kita kan punya belusukan ya. Jadi dia pokoknya ada mendatangi lah. Jadi ada acara jilat malam. Acara jilat malam yang dikasih sama senior ke junior. Jadi dia masih kelas 2. SMA ya. Tetap aja hitungannya junior. Karena kan masih ada yang lebih tinggi. Benar.
Nah, jadi dia salah satu anggotanya. Nah, jalur yang disiapin itu tuh perkebunan karet milik warga. Perkebunan karet. Iya, jadi sebenarnya udah di jalurnya gitu. Oh iya. Cuman seram karena tidak ada penerangan. Benar. Dan biasanya nih, kalau jadi malam, senior tuh suka kurang ajar. Ngerjain. Iya, kayak lu lah nih, misalnya jadi kayak pocong gitu, jadi kayak Oke. kayak Mbak Kun kan, sembunyi di mana-mana gitu. Benar. Dan kebun karet itu menjadi tempat yang pas. Oke. Yang gelap, Iya, ada benar. penerangan. Ada penerangan. Ya. Oke. Jadi singkat cerita, jalanlah dia keliling-keliling. Mereka itu jalannya nggak sendiri-sendiri, tapi dikasih jarak. Tapi biasa kan berkelompok kan. Ya berkelompok. Tapi ini ramean, tapi jalannya nggak boleh barengan gitu. Oh. Jadi misalnya satu di depan, satu di belakang, paham, jaraknya paham. berapa meter. Iya, gitu kan. paham. Jalan. Dan seperti yang dia duga, ya walaupun jalan tuh ada senior yang rese gitu ya. Rese gitu, kerjain pakai pocong, nanti habis itu ketawa. Paham. Dia jalan hingga dia ketemu pohon karet yang cukup besar. Oke. Pohon karet kan biasanya nggak gede kan? Benar. Nah, pohon karet ini gede. Tumben ya. Nah, pohon karet ini gede. Oke. Dia ngelihat ada bayangan yang lagi kayak manen karet. Lo tau manen karet kan? Kalau karet Paham, kan iya. tepat di tore gitu kan? Iya, Tore benar. ya. Nah, itu ada yang lagi nore itu. Malam-malam itu. Malam-malam. Oh my god. Oke. Tapi kelihatan siluet aja, karena bukan pas di pohon itu. Maksudnya bukan dekat dia, ada Jauh lah. Jauh ya. siluet. Dia udah mulai apaan tuh? Tapi karena dia karena nggak berdekatan dengan temannya, dicuekin aja. Oke. Si Dara ini melanjutkan perjalanan lagi. Kira-kira 10 menit. Dia ngeliat ada sosok lagi. Aku ini agak jelas kan, bukan siluet. Oke. Cewek, rambutnya kriwil, Oke. bajunya nggak putih. Jadi Bajunya kayak baju biasa aja. Oke. Baju biasa, kayak piyama orang tidur, tau nggak? Tahu. Kayak baju tidur, kayak baju tidur. Iya. Nah, tapi bukan daster ya, yang ada celananya gitu. Paham. Dia pakai baju tidur, tapi palanya nunduk gini. Nunduk gitu. Nah, palanya nunduk. Jadi dia nggak bisa lihat muka-mukanya. Oke. Dia merasa senior nih. Iya, ngerjain. Jadi kayak di udah kak, tahu kok itu kakak. Iya, benar kan. Benar. Tapi sosok itu tetap diem. Oke. Nggak digubris. Nggak ngerespon apa-apa. Dan teman-teman yang di belakang, yang di depan nih, kan dia teriak nih. Jadi yang depan bisa dengar nih. Noleh ke belakang dengan ekspresi bingung. Ekspresi bingung. Cuman nggak diajak ngobrol. Nggak paham. Mungkin karena halu atau apa gitu, atau apa gitu kan. Mereka tetap jalan aja. Oke, di depan ya. Nah, tetap jalan ke depan. Nah, dia nih sambil jalan ngerasa ada yang ngikutin dia. Si Dara ini. Nah, si Dara jalan, kita jalan kan kalau ada yang ngikutin berasa dong. Iya, berasa. Begitu jalan yang merasa ada yang ngikutin dia. Oke. Tapi dia begitu lihat di ujung mata kiri kanan nggak ada. Ini lagi kiri kanan nih, nggak ada yang ngikutin kan? Jangan anak pramuka yang belakang. Enggak, dia barisan terakhir. Oh, dia terakhir. Oke, terakhir. Oke. Terus dia lihat kiri kanan nggak ada nih, nggak ada nih. Cuma sepanjang perjalanan tuh 15 menit. Sebagai informasi jalurnya panjang ya. Oke. Paham. Jadi 15 menit berlalu, dia tetap merasa kayak ada yang ngikutin dia gitu. Oke. Hingga satu titik dia berhenti karena kaget. Di depannya pohon karet nih. Di depannya ada pohon lumayan besar. Di atasnya ada cewek yang duduk. Cewek pakai piyama? Enggak. Sosoknya sama. Yang pakai piyama tadi? Iya. Duduk di atas pohon. Ya? Ranting pohon. Duduk, kakinya goyang-goyang. Tetap sama, kepalanya tetap turun begini. Nah, baju piyama itu. Dengan baju piyama. Dia udah mulai teriak nih, kak nggak lucu, nanti kakak jatuh. Iya benar. Iya dong, soalnya pohon karet kan setahu gua rantingnya gede. Iya, ada gede om. Dia bilang nggak lucu kak, nanti kakak jatuh, turun deh. Oke. Yang lain tuh udah pada takut. Temannya depan teriak, Dara lihat siapa? Itu kalian nggak pada lihat tuh kakak lagi ngerjain kita. Begitu dia nunjuk, sosoknya yang begini langsung ngangkat badan, langsung lihat dia. Lihat ke Dara. Iya. Mukanya kata Dara, masih kayak manusia, tapi penuh darah. Oh my god. Tapi penuh darah. Ngeliatnya kayak ngeliat marah gitu. Marah? Iya, ngeliatnya kayak ngeliat marah. Oke. Begitu dia ngeliat marah, dia langsung histeris. Teman-teman datang nih. Datang nih. Iya. Nolong si Dara, bawa dia keluar dari situ. Oke. Bawa dia keluar dari situ. Terus karena dia histeris,
orang-orang kampung datang dong. Namanya kampung kan nggak bisa bersama. Biasanya kalau ada acara begitu juga pasti ada yang lihat lah. Ada yang jagain lah gitu. Paham. Yang datang-datang ini langsung ngeruburin dia. Kenapa? Si Dara cerita ke dia. Dia ngeliat satu sosok, rambutnya kriwil, dia menggambarkan mukanya, terus menggambarkan pakaian yang dipakai. Salah satu panitia dari kampung kaget begitu dia menggambarkan sosok si ini. Iya, memberikan gambarannya. Ternyata cewek ini itu udah meninggal 3 tahun yang lalu. Dari kata orang sekitar berarti ya? Iya, kata orang sekitar. Dia si orang sekitar sampai mastiin, benar nggak sosok ini? Sampai mastiin, si Dara sambil nangis sambil iya sosok ini. Ternyata ini cewek, sosok ini udah meninggal 3 tahun yang lalu. Bunuh diri di situ. Bunuh diri? Ya. Dengan cara? Gantung diri. Ya. Tapi dia katanya sih ada isu yang bilang, dia tuh bunuh diri karena ditinggal pacar. Ada yang bilang karena dia stres. Berarti sosok ini kayaknya udah usia lanjut lah, dewasa lah mungkin udah ya berarti. Iya. Kecil gitu. Kayak umur 30-an. Oke. Terus histeris kan? Histeris nih karena apa? Karena si Daranya nggak bisa diam, histeris terus. Tapi menariknya kata Dara, selama dia histeris di situ dia nggak ada sosok itu. Jadi dia nggak ikut. Dia histeris. Orang pintarnya si kampung ini bawa dia ke rumah. Terus dia bilang begini ke Dara, nak, kayaknya kamu punya bakat katanya. Punya bakat. Kira MB dong. Oke. Punya bakat kan? Punya bakat. Dara bingung dong. Bakat apa kek? Ya kamu bisa ngeliat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Sama kayak kakek. Kakek itu juga indigo kan? Dia kan orang pinter. Oh iya, S3 ya. Oke. Ini kan sama kayak dia bisa ngeliat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang. Terus Dara berasa enggak kok, dia memang dari kecil nggak pernah dikasih tahu. Cuman dibilang, kata kakek itu bilang, udah mungkin kamu lagi capek aja, terlihat gitu. Kakek itu kasih dia minum, kakek itu kasih dia minum, suruh tidur di rumah warga, jangan di tenda. Jangan di tenda. Dia tidur di rumah warga. Singkat kata malam itu nggak ada gangguan. Aman, malam itu nggak ada gangguan. Cuman karena masalah ini, yang harusnya 4 malam 5 hari, dimajuin. Jadi acara itu baru 3 malam, dan ini hari keempat. Harusnya hari itu tuh hari terakhir. Biasa hari terakhir kan ada acara lain, alat pelepasan lah. Ini enggak. Dia cerita sih dia langsung pulang. Acaranya masih diselenggarakan atau enggak, dia lupa ingat tuh. Katanya sih udah enggak, soalnya yang ngantar dia pulang juga banyak. Paham. Pulang lah dia. Tapi yang kata Dara, yang dia nggak tahu tuh, kejadian dia ngeliat si Mbak ini nih, si Mbak yang mukanya hancur, yang mukanya berdarah ini, itu kayak pintu ngebuka dia untuk melakukan ngelihat sesuatu yang akhirnya akhirnya berikutnya dia. Jadi karena dia ngeliat itu satu sekali, jadi keterusan gitu. Banyak kejadian-kejadian aneh. Paham. Nah, menariknya dia pulang nih. Dia pulang, terus dia ngobrol sama mamanya dong. Ternyata Dara tuh nggak dari SMA nggak bisa, bukan nggak bisa lihat. Dari kecil udah bisa lihat. Mamanya bilang. Mamanya cerita, dia kan ngomong ke mamanya, mah, kan dia pulang lebih awal dong. Mamanya kan tahu itu 4 malam 5 hari kan. Dia tanya, kok kamu pulang lebih cepat? Ceritain lah hal itu tuh. Dia bilang, sebenarnya si Dara tuh dari kecil sampai kelas 1 SD itu bisa lihat. Cuman si Dara nih ya begitu lihat nangis, diobatin lah sama mamanya. Sembuh. Entah kenapa, tapi maksudnya normal lah hidupnya. Iya, nggak nangis lagi lah. Nggak ketemu si cewek inilah. Singkat cerita. Kan gue bilang dia langsung ketemu hal-hal yang enggak kan? Benar. Kata Dara tuh sebenarnya banyak. Cuman dia mau ceritain 3 hal yang paling berkesan buat dia. Oke. Yang pertama nih. Yang pertama tuh di sekolah. Setelah dia histeris pramuka, dia tuh nggak masuk sekolah kayaknya 3 hari 4 hari gitu. Trauma lah. Iya dong.
Iya dong, pasti dong, pasti itu. Jadi 3 hari 4 hari masuk. Iya. Hari kelimanya dia masuk sekolah. Setelah dia izin dia masuk sekolah, teman-teman udah datang, lu nggak apa-apa ya, lu nggak apa-apa ya. Biasalah dia perhatian sama teman-teman. Oke. Nggak apa-apa. Dan memang selama perjalanan sekolah tuh memang nggak ada masalah. Tapi begitu istirahat dia ke toilet. Oke, ke toilet sekolah. Toilet sekolah bro. Biasanya kan sekolah orang kaya kan toiletnya bersih bro. Iya, tapi nama toilet sekolah memang iya sih. Iya kan? Ya ini nih makanya nih manusia emang jorok sih, begitu susah. Jadi dia ke toilet sekolah, begitu dia buka pintu, kan kalau toilet itu kan tempat buang airnya kan nggak satu kan, pasti banyak kan. Iya benar. Cewek cowok ada bilik kan. Nah, sekolah dia tuh ada 3 bilik apa 4 bilik lah. Oke. Begitu udah buka, di pojok, ini kan bilik toilet nih. Sebelah sini yang dinding nggak ada apa-apa nih, ada kaca doang. Di ujung ada lu lagi berdiri. Bukan gua dong. Oh iya, pocong. Mungkin junior kan, junior ada gua. pocong lagi berdiri. Oke. Nah, tapi kayaknya yang dia tampakin bagian punggung. Nggak ada belakang. Iya, karena nggak kelihatan muka. Oke. Nggak ada punggung aja. Nggak ganggu. Berdiri doang. Tapi kan dia menunjukkan bentuknya aja udah serem. Iya benar. Karena si Darani nggak mau menarik perhatian dia tutup pintu, cabut. Oh nggak jadi. Nggak histeris. Okay. Tutup pintu aja. Sekolah dia 3 lantai. Dia pindah ke toilet lantai 2. Dia sekolah paling atas nih. Oke. Kelasnya paling atas. Nah, kelasnya lantai 3 kan. Turun ke lantai 2. Masuk ke toilet lagi. Sama. Ada lagi. Ketemu sosok itu lagi. Di pojok lagi. Oke. Tetap membelakangi lagi. Paham. Dia kayaknya pindah hampir setiap toilet setiap lantai itu dia masuk. Pergi ya. Tetap begitu. Tetap ada. Akhirnya dia nggak jadi buang air kecil lah. Oke. Iya dong, mending ditahan daripada dia ini kan. Paham. Nah, setelah kasus itu nih, kasus si pocong ini. Iya. Dia tuh jadi nggak berani ke toilet. Di sekolah. Nggak berani ke toilet. Oke. Jadi kalau dia mau buang air kecil, dia ke toilet kantin. Oh ya paham. Toilet kantin, walaupun itu toilet kantin kan nggak dibedain cewek cowok dong. Benar. Ya kan? Satu tempat aja udah umum lah. Dia lebih suka ke sana karena begitu lo masuk nggak ada bilik apa-apa. Oh jadi langsung toilet ya? gitu. Oke. Jadi dia nggak ngeliat apa-apa gitu. Paham. Jadi selama dia sekolah dia selalu kencing toilet itu. Oke. Aman tuh. Nggak ada karena sempit ya. Karena sempit dan nggak berani ganggu. Iya paham. Tapi dia tuh jadi takut banget, jadi parno ke sekolah. Setiap kali dia ke ruangan yang menurut dia seram, nggak berani sendiri. Oke, jadi minta temannya. Nah, sama temannya lah. Oke. Itu pertama tuh. Menurut dia seram tuh. Terus seram sih, menurut gue juga seram. Iyalah. Lu masuk ada yang berdiri. Iya benar. Seram amat kan. Terus yang kedua tuh di rumah neneknya. Rumah neneknya si Dara. Sama nenek si Dara. Oke. Jadi si Dara nih punya nenek. Yang rumahnya itu masih katanya bergaya Belanda. Oh, paham. Bergaya Belanda, ya bergaya rumah tua lah. Rumah lama. Ya ada arsitek Belanda-Belandanya. Benar. Kita dengan rumah berarsitek Belanda aja gitu ada gambaran. Benar, gue sih udah bayangin. Pasti serem gitu. Iya benar. Cuman karena selama ini dia nggak pernah ketemu Mas Fatin. Tapi kan dia lupa. Sekarang dia bisa ngeliat sesuatu. Iya benar. Di rumahnya dia setidaknya melihat 3 sosok. Di rumah neneknya ini. Yang suka mondar-mandir katanya. Oke. Suka mondar-mandir. Dan yang paling berkesan adalah satu cewek rambut panjang, kayak baju putih, tiap malam selalu nangis. Dia dengar suaranya. Dia melihat sosoknya dan dengar suara. Jadi gini. Jadi gini. Rumah neneknya itu kan rumah bergaya Belanda. Jadi begitu lo masuk rumahnya, itu ada ruang tamu. Nah kamarnya itu di sebelah ruang tamu. Jadi kalau masuk ruang tamu, begitu lo buka pintu, langsung ruang tamu tuh. Ya kan? Jadi si Dara pertama kali mengalami kejadian itu cuman dengar suara. Ada suara nangis gitu. Cewek nangis. Dia kira mamanya. Karena setelah Dara mengalami masalah ini, mamanya dia sering nangis. Karena kasihan ngeliat anaknya. Oh iya benar. Iya kan? Jadi itu si Dara tuh kadang suka histeris sendiri karena kejadian-kejadian aneh lah. Iya kayak orang parno gitu lah. Kejadian parno. Terus nggak berani masuk ke ruangan yang menurut dia seram dan sendirian nggak berani.
Nah, dia dengar suara nangis tuh. Dia kira mamanya. Dia kira mamanya nih. Dia mau menenangkan mamanya. Oke. Buka pintu lah dia. Dari kamar ya? Dari kamar dia dong. Buka pintu lah dia. Pas ruang tamu tuh. Pas ruang tamu tuh. Oke. Ada cewek duduk. Di ruang tamu. Ada cewek duduk. Oke. Duduk. Dengan raut seperti itu, baju putih, rambut panjang. Iya, dia belakang dia kan. Oke. Rambut panjang. Putih. Oke. Kayak mau tidur lah. Iya, paham. Itu kayak pakaian wajib para setan tuh kayaknya. Jadi ya sambil nangis. Dia mau manggil mamanya nih. Begitu dia mau manggil mamanya, di ujung ruangan, kan kamar nggak satu. Oke. Di ujung ruangan nih, dia ngeliat mamanya buka pintu. Buka pintu. Kaget. Oke. Buka pintu dia ngomong, Dara ngapain? Jadi Dara lagi di pintu mas ini ya? Dara kan buka pintu. Oke. Dia mau keluar buat nenangin mamanya. Oke. Ternyata mamanya juga buka pintu. Oke. Karena dengan rumah tua dong, begitu buka pintu kan bunyi kenceng benar, gitu kan. Benar. Begitu dia buka pintu, mamanya keluar juga. Lihat si Dara, ngomong, Dara kamu ngapain? Begitu dia ngeliat ke mamanya, ngeliat belakang kursi, udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, mamanya sebenarnya tahu. Tangisannya hilang juga berarti. Oke. Mamanya sebenarnya udah tahu. Cuman ya udahlah, mamanya nggak mau perpanjang gitu. Nanti anaknya mau. Iya benar. Mamanya karena tahu dia melihat sesuatu, mamanya jadi tidur sama dia gitu. Oke, ditemenin lah. Iya, dia bilang mamanya biar dia nggak takut bilang, mama temenin tidur ya malam ini ya. Tidur bareng lah. Gitu. Nah, malam-malam berikutnya dia kan namanya keliburan kan. Iya benar. Malam-malam berikutnya, dia sering banget dengar suara cewek nangis gitu. Dan tiap kali dia dengar suara cewek nangis dia nggak bisa tidur. Jadi tapi dia nggak berani keluar lagi. Nggak berani keluar lagi. Oke. Tapi dia nggak berani ngomong ke mamanya. Karena takut mamanya khawatir, iya kan? Paham. Jadi dia di rumah neneknya itu selama 4 hari setiap malam selalu dengar cewek nangis. Jadi nggak betah dong dia neneknya. Iya, tapi mau nggak mau kan? Iya benar. Belum lagi dengan sosok penampilan dua yang gue bilang tuh. Tapi itu nggak, itu cuma seliweran aja. Oke. Satu di taman, anak kecil. Oke. Suka main aja gitu, suka lari-lari. Tapi dia nggak pernah ganggu. Oke, paham. Nggak pernah ganggu dan tidak mengganggu lah. Iya paham. Sosoknya pun nggak yang mengganggu, memang cuma anak lari gitu. Iya benar. Nah, satu lagi itu sosok kayak anak remaja katanya. Anak remaja. Ini lebih absurd lagi nih. Berdiri aja dia. Berdiri doang. Dan berdirinya selalu di taman. Kayak ngeliatin adik, kayak ngeliatin anak kecil ini. Oh iya. Kayak ngeliatin adiknya udah main. Oke. Berdiri aja. Berarti di luar juga ya? Di luar rumah ya. Ngeliatin aja gitu tiap. Paham. Oke. Berarti yang satu ini nih ya. Yang satu ini sebenarnya dia nggak ganggu. Oke ya, cuman berkesan karena dia tiap malam nangis dan dia dengar gitu. Iya paham. Dan dia dengar. Nah oke. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga nih. Yang ketiga tuh dia udah mulai tamat sekolah, udah mulai kuliah nih, udah mulai nggak tinggal sama mamanya lagi. Nggak tinggal sama mamanya lagi. Mungkin ngekos lah. Okay. Karena dia tuh ambil kelas yang sambil kerja ini loh. Jadi dia malam, siang kerja. Jadi dia cari kosan yang dekat dengan tempat kerja dia lah, biar nggak ganggu, nggak tempat kerja, juga nggak ganggu nyokap dia kan. Benar. Nah, dia nggak cerita tuh dari sepanjang itu ada ketemu setan nggak tuh? Dia nggak cerita. Oke. Tapi kayaknya ada, cuma nggak berkesan. Benar. 1 tahun dia pisah sama mamanya, nggak pisah sih maksudnya, keluar dari rumah. Iya, nggak satu rumah lah. Di kos-kosan. Dia tuh dapat kabar mamanya sakit. Oke. Mamanya sakit. Mamanya sakit dan dia harus jaga mamanya karena bapaknya masih dinas keluar kota. Oke. Mau nggak mau dia kan, karena dia anak tunggal. Oh, dia anak tunggal, oke. Anak tunggal. Jadi pulanglah dia untuk menjaga mamanya. Malam pertama ada bapaknya. Masih ada bapaknya. Malam kedua, paham. Dia bilang nih, adalah jagain mama dong. Papa mau dinas keluar kota 3-4 hari gitu. Iya. Iya dong. Masa dia bilang enggak Pak, saya nggak mau. Enggak. Iya bener lah. Berarti kalau nggak mau durhaka dong. Diain sama dia. Oke. Tapi rumah sakit bro. Di rumah sakit. Rumah sakit dong. Oke. Rumah sakit. Jadi mamanya tuh kayaknya parah gitu ya? Nggak tahu dicerita, pokoknya harus ada operasi kecil. Jadi dia ngejagain mamanya dong. Nah, ada satu malam, mamanya ngeluh sakit perut. Jadi dia harus manggil dokter dong. Suster minimal. Perawat kan. Benar. Dia tanpa pikiran apapun, tidak mau lihat kiri kanan, langsung ke counter suster.
dia ngeliat ada suster cowok, perawat cowok, diminta tolong lah dia, ngobrol, bang, mama saya ngeluh perutnya sakit. Oh ya, ngobrol kayak biasa. Oh ya, pasien kamar berapa? Kamar ini. Oh, pasien yang habis operasi usus buntu ya? Iya. Oh, sebentar ya, dibilang. Dia sama, dia nggak ada juga apa-apa. Dia ngecek. Oh, bentar, saya ambilin obatnya. Dia masuk ke dalam ruangan. Oke, darah pulang ke ruangan. Enggak. Si perawat ini masuk ke dalam ruangan. Oke. Jadi kan ini kayak apa? Kayak konter lah, di ya. belakangnya ada ruangan ya. Oh iya, ngambil obat lah. Nah, dia masuk ke ruangan seperti itu. 5 menit sampai 10 menit nggak keluar. Oke. Nggak keluar. Dia udah mulai gedek dong. Ini ngerjain gua nih kata ini. Namanya lagi sakit nih kan. Iya, maunya lagi sakit kan dia mau beli Iya, iya benar. Tiba-tiba perawat yang dia lihat, perawat yang lagi jalan mau masuk ke counter. Dari luar. Enggak dari pintu yang dia masuk tuh. Oke. Dari luar nih masuk. Oh, maaf dek, saya bisa di toilet. Yang tadi berarti itu pakai pintu kemana saja mungkin ya. Dia bilang, saya bisa bantu apa nih? Gara tahu dia udah ngeliat cetak. Oh iya benar. Dia nggak mau perpanjang lagi. Oke. Dia cerita aja ke perawatnya. Mama saya sakit perut gini di ruangan ini. Udah jelasin dalam dia. Oke. Dia bilang waktu itu dia tuh udah takut banget. Paham. Karena ini jelas banget dan dia ngobrol. Iya. Interaksinya kayak manusia. Iya, selama ini dia tuh nggak pernah berinteraksi. Cuma ditunjukin aja. Iya, paham. Dan kebanyakan dari mereka nggak pernah nampakin muka. Oke. Selalu bagian belakang. Ini ngobrol sama dia. Oke. Dia takut dong. Dia cabut ke tempat mamanya, si perawat ini datang pun dia tuh masih curiga. Oke. Ini yang mana nih? Ini si orang apa? Iya, si setan nih? Pastilah kan kita panik. Tapi begitu ini lihat bawa obat, oh berarti ini ya iya. Oh iya, oke. Begitu singkat kata dikasih obat, diurus dan lain sebagainya, tetap beres. Malam itu tidak ada masalah. Oke. Sisa hari itu nggak ada masalah. Sampai hari ketiga, malam ketiga. Oke. Sampai malam ketiga ada halannya lagi kejadian. Oke. Kalau ini gimana ngomongnya ya? Kalau ini sih kayaknya banyak orang yang pernah ngerasain nih, terutama yang kamar rumah sakitnya ada jendela. Iya, biasanya kan di pintu memang ada jendelanya. Bukan di pintu. Oh, maksudnya di dindingnya. Dindingnya. Oke, paham. Jendela. Paham. Jadi waktu itu malam itu entah kenapa dia lupa nutupnya pakai gorden. Oke. Itu pakai gorden, iya kan? Jadi ya dia lah biasalah ngobrol sama mamanya, mau kasih makan buah dan lain-lain. Dan kalau orang sakit kan tidur nggak tentu, nggak jamnya nggak tentu kan? Iya benar. Nah, malam itu mamanya sampai malam masih tidur ngobrol aja gitu. Ngobrol. Satu titik dia ngejeling ke jendela. Ada orang cewek, cuma kepala begini dong, ngeliat dia. Di jendela? Iya. Berarti hitungannya itu pendek atau? Enggak, itu lantai 2. Oh, dia oke. Lantai 2 dong. Lantai 2. Berarti jendela itu nggak ada kayak apa? Jadi gini nih. Ini kan kamar mama, ini kan tempat tidur mamanya nih. Jendelanya di sini. Jadi kan si Dara begini nih, ada mamanya kan. Dia pas ngesuapin jeling begini. Ada kepala lagi ngeliatin dia. Jadi jendela ini emang nggak ada akses berkeluar ya? Nggak ada. Jendela rumah sakit kan biasanya teralis kan? Sama ini juga. Iya paham. Jadi itu bisa dibuka, tapi orang nggak bisa masuk. Oh iya paham. Jadi itu pun lantai 2. Jadi sangat tidak mungkin manusia di situ bisa ada yang nongol di situ. Dan kata Dara nih, mukanya nggak seram. Oke. Mukanya itu kayak manusia bener, cuman pucat. Oke. Cuman dia udah tahu itu bukan ya, orang. Paham lah. Kita pun kalau orang manusia logikanya juga nggak mungkin. Begitu mamanya ngeliat si Dara ngejeling ke jendela dan diam. Kan dia harusnya nyopin kan? Iya benar. Diam. Dipanggil, nah kamu kenapa? Walaupun mamanya udah tahu nggak dipanjang, mamanya ngajak ngobrolnya. Kamu mau tidur nggak? Enggak. Oke. Nah, ngobrol malam, gorden ditutup, udah nggak ada masalah. Oke. Besoknya papa dia pulang, ya udah, kelar lah. Selama hal-hal ini di rumah sakit itu selesai. Selesai. Oke. Nah, Dara nih sempat depresi. Iya. Sempat depresi kan dia cerita ke mamanya. Karena kemampuannya ini ya. Iya, jadi dia jadi gini. Jadi
setelah dia pulang dari acara camping itu, dia tuh hampir tiap hari nangis. Takut kan? Yeah. Nah, dan mamanya ini karena tahu dia takut, selalu cari cara untuk ngobatin dia. Tapi nggak ada yang berhasil. Semua jawabannya sama. Ini bukan penyakit. Oh iya, ini bukan penyakit. Iya, benar-benar. Bukan penyakit, jadi nggak perlu diobatin. Iya, benar. Apa yang mau diobatin gitu? Sampai dia mencoba untuk menerima diri dia padanya. Sampai dewasa, sampai dia kerja, dia masih nggak kuat. Akhirnya mamanya sering bawa dia ke kayak misalnya mamanya kan orang yang cukup religius ya. Cukup religius, jadi dia sering ngajak anaknya, jadi kalau sempat ayo pulang, ikut mamanya ke pengajian kayak gitu. Dia muslim ya? Muslim. Oke, berarti ya ke ustadz lah mungkin ustadz, ya. Pengajian dan lain-lain. Agama lah. Ya. Dan setelah lama dia juga jadi nggak kepikiran hal ini. Dan dia ketemu dikenalin sama salah satu ulama gitu. Ustadz. Ya Ustadz bisa ulama. Ustadz. Ya nggak disembuhin sih. Tapi dialihkan lah fokusnya mungkin ya. Dialihkan dan diajak ngobrol. Sebenarnya hal ini nggak kalau nggak dipikirin nggak bakal ini. Iya benar, nggak bakal ganggu lah. Nggak ganggu lah. Ya dan dialihkan dengan mungkin mengaji. Iya. Dengan aktivitas yang religi lah. Iya. Dan setelah dia dari situ, Dara mengaku walaupun dia masih bisa lihat, tapi itu samar jadinya. Samar. Bentuknya tuh nggak yang full orang gitu. Tapi sekarang udah mulai samar. Oh, paham. Sampai sekarang dia masih bisa lihat, tapi udah nggak semenakutkan itu katanya. Paham. Karena dia fokusnya udah nggak ke dia gitu. Iya. Benar. Dia juga kasihan sama nyokapnya soalnya. Ya iyalah, nyokapnya pasti orang tua mana yang dikasih nama anak malah nangis kan. Ya. Jadi itu ya si Mbak Dara bilang kalau sekarang dia udah fan-fan aja. Aja walaupun dia masih ada sekelibet ngelihat begitu. Tapi dia udah nggak takut. Minimal tuh nggak bikin dia nangis gitu. Paling kalau dia ngeliat sekelibet bikin aja. Tapi dia tidak pernah menggunakan kemampuannya ini buat yang di show off lah. Nggak mau dia. Kayak yang di TV-TV itu ya. Ada yang nggak bisa pun mengaku bisa. Benar. Paham. Kalau dia tuh beneran bisa tapi dia nggak mau. Iya, paham. Jadi udah dia kerja kantoran seperti biasa. Dia by the way dia udah lulus kuliah, udah dapat kerjaan yang cukup bagus. Sama Mbak Dara. Ya, dan hidup bahagia. Normal lah. Iya. Bahagia nggak bahagia kita nggak tahu ya. Tapi kita doakan bahagia. Itu aja. Guys, gimana? Menarik. Menurut gue sih menarik guys ya. Ini pengalaman yang sangat. Ini bisa kita bilang sudut pandang yang berbeda. Biasanya orang happy banget kalau dia jadi indigo. Gua anak indigo nih. Kalau bisa dia show off gitu. Kalau ini dia nggak mau. Dia nggak mau. Biasanya orang begitu tahu indigo awalnya dia nggak suka, dia nggak mau. Tapi karena biasa dia menerima diri dia apa adanya gitu. Iya benar. Dan malah di AdSense kan. Iya. Tapi dia tetap nggak mau. Oke. Dia mau hidup normal aja. Gitu. Oke. Menarik. Makanya gue pilih ceritanya. Mantap. Gimana guys? Cerita dari Mbak Dara. Menarik kan? Serem kan? Ya pasti serem lah yang ceritain Bang Surya Gaib. Jadi mungkin sekian dulu video dari kami di segmen ngobrol santai tapi seram ini. Versi kiriman para subscriber. Benar. Jadi buat kalian nih yang masih bingung, kok aku ide cerita serem juga nih mau kirim ke Horarawan, tenang. Kalian langsung aja follow sosial media kami, linknya ada di deskripsi, oke? Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Tetap di Horarawan bersama gue, Poling, dan Bang Suara Gaib. Hai. Kami pamit. Ciao.